Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali melihat prediksi atau sebuah bacaan yang memperlihatkan sebuah situasi yang sedang dialami oleh sebuah hubungan ya, atau relationship yang sedang bermasalah atau yang sedang dilalui dengan sesuatu yang mungkin kurang begitu baik ya situasinya, kondisinya. Dan dari situasi itu nanti kita akan lihat apa yang menjadi bimbingan dari semesta agar seseorang bisa diarahkan untuk keluar dari situasi yang bermasalah tersebut ya. Bacaan Divine Guidance seperti biasa di setiap hari Minggu, tetapi ini bacaan timeless ya. Bacaan yang bisa kalian lihat kapan saja jika kalian membutuhkan pencerahan, mungkin terkait tentang permasalahan dalam relationship yang saya baca dari kartu yang terbuka kali ini. Oke? Kita akan mulai dengan melihat kartu Oracle. Divine Guidance untuk kali ini. Ya, kartu Oracle di sini ada Door to Romance. Door to Romance. Oracle yang kedua. Ada kartu Earth Magic ya, Earth Magic. Ya, kita lihat dari kartu tarot untuk mengetahui apa yang menjadi situasi atau permasalahan atau sesuatu yang sedang dilewati dalam sebuah relationship. Ada Page of Pentacles, kemudian ada Temperance ya, dan ada The Empress. Lalu ada Three of Wands, ada The Magician, dan ada Seven of Cups. Di sini ada Justice ya. Oke. Divine Guidance, situasi dalam sebuah relationship, dalam sebuah hubungan yang sedang dilewati oleh ya mungkin sebagian dari kalian yang melihat video ini ya, dan ya nanti kita akan melihat apa sebenarnya yang diberikan oleh semesta untuk situasi yang cukup ya bisa dikatakan di sini permasalahan ya yang dihadapi. Begini, justru kalau saya melihat saat ini ya, seseorang sedang menikmati kebahagiaan, sedang menikmati kenyamanan di dalam hubungannya bersama pasangannya. Artinya di sini memang ada hal-hal yang ya bisa memberikan semacam impian, atau bisa memberikan semacam sebuah situasi yang memberikan banyak kesempatan untuk bisa menikmati hubungan bersama pasangan. Ya, artinya memang hal-hal yang sangat nyaman itu sedang dilewati oleh seseorang. Mungkin saja ini tentang sebuah rekonsiliasi atau sebuah perbaikan hubungan yang sempat bermasalah. Sekarang seperti sudah bisa diperbaiki keadaannya, sudah lebih baik, sudah lebih membahagiakan, sudah ada semacam
Ya, bisa dikatakan di sini sudah ada semacam kestabilan, ya. Sempat bermasalah di sini. Tetapi di dalam pikiran seseorang yang sudah menikmati kebahagiaan bersama pasangannya, dia tetap bersikap atau berpikir sebagai seseorang yang tidak dewasa. Mengapa tidak dewasa? Karena kalau saya melihat di sini sebenarnya ya, ini tentang sebuah keyakinan diri dia yang sepertinya masih belum bisa membedakan mana sih yang harus dia lihat realita kehidupan dia sekarang dengan mana yang menjadi angan-angan hayalan dia. Saya melihat seseorang yang bersikap tidak dewasa dalam hubungan di sini sepertinya masih berpikir tentang sebuah peluang, tentang sebuah kesempatan. Mungkin dengan seseorang yang lain, seseorang yang saat ini jauh darinya, ya. Dikala hubungannya sedang dalam situasi yang stabil, dikala hubungannya di sini sedang dalam situasi yang bisa dikatakan ya nyaman bersama pasangan, tapi tidak untuk salah satu dari mereka yang berada dalam hubungan ini, hubungan seperti ini, ada yang sedang justru merasa tidak punya keyakinan bahwa dia bisa benar-benar merasakan seperti kebahagiaan atau bisa benar-benar menikmati kenyamanan di dalam hubungannya. Karena yang ada di dalam pikirannya itu justru mungkin seseorang yang jauh. Mungkin seseorang yang bisa dikatakan di sini sebenarnya sudah dia tinggalkan, sudah dia lepaskan. Dan itu tadi masih berpikir, apakah mungkin masih ada peluang, apakah mungkin masih ada kesempatan. Atau jika tidak ditinggalkan atau masih ada koneksi, ini seperti sedang mencari kesempatan bagaimana supaya bisa terkoneksi, bisa berkomunikasi. Seperti menunggu begitu ya. Menunggu ada kesempatan, menunggu ada mungkin di sela-sela waktu bersama pasangan menjalin komunikasi. Jelas sekali. Artinya apa? Walaupun dia berbahagia saat ini, walaupun dia sedang menikmati hubungannya saat ini bersama pasangannya, tujuannya pun sedang dia arahkan kepada seseorang yang lain, dan dia memang seperti seseorang yang bersikap manipulatif di dalam hubungan. Orang ini jelas manipulatif, menjalani hubungan yang sedang bisa dikatakan di sini ada perbaikan, ada kestabilan, tetapi pikirannya pun tertuju dengan yang lain. Keinginannya pun tertuju kepada seseorang yang lain. Mungkin seseorang yang saat ini masih jauh dari dia. Ya jelas jauh ya. Dalam arti nggak mungkin deket-deket. Jauh dalam arti mungkin jauh dalam hal lokasi, tetapi bisa juga jauh dalam energi. Karena pernah dia lepaskan, dia pernah tinggalkan, tetapi dalam pikirannya masih ada keinginan melihat peluang lagi, melihat kesempatan yang kira-kira bisa didapatkan lagi. Jadi jelas kalau saya lihat walaupun ada hal-hal yang bisa dinikmati dalam hubungan, seseorang yang ya bisa dikatakan di sini seseorang yang bersikap tidak dewasa dalam berkomitmen itu sepertinya memang kurang banyak bertindak di dalam hubungannya. Artinya begini, mungkin dia memang lebih lebih banyak terlihat bingung barangkali ya. Kalau kamu melihat mungkin pasanganmu atau seseorang di sini yang menjadi orang dekat kamu atau kamu sendiri yang sedang memiliki energi dengan yang lain, pasti kamu akan terlihat bingung ketika menjalani kebersamaan dengan pasanganmu. Kurang bertindak dalam arti jadi rada-rada nggak semangat. Ayo dong, mungkin lagi rame-rame di rumah ya, lagi menikmati kebersamaan tapi kurang inisiatif atau kurang bersemangat. Pikirannya itu bingung.
Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, karena dia tidak bisa di sini untuk bisa, ya bisa dikatakan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dia ingin lakukan. Ingin melakukan tindakan bersama pasangannya, tetapi pikirannya itu kemana-mana, pikirannya itu kepada yang lain. Bayangin, misalnya mungkin lagi ada kebersamaan dengan keluarga, dengan pasangan, mungkin dia ada di tengah-tengah situ, tetapi dia seperti seseorang yang, gimana ya, orang yang seperti itu tuh seperti seseorang yang rada-rada kurang suka melakukan hal-hal yang ya membaur begitu. Biasanya seperti itu. Membaur sih ada, tapi lebih banyak, ya mungkin lebih banyak kurang bertindak, saya katakan. Lebih banyak diam atau lebih banyak sibuk dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia bingung. Pikirannya kemana-mana. Ini tentang sebuah situasi seseorang yang memang seperti masih melihat sesuatu yang memungkinkan untuk dirinya dengan yang lain. Jadi energinya memang walaupun sedang menikmati kebersamaan, kebahagiaan dengan pasangan, tapi wow, pikirannya itu justru tertuju dengan seseorang yang jauh, yang tidak bersama dengan dia. Oke, itu permasalahannya. Jadi jangan dikira ya, kalau kalian mungkin saat ini sudah ada perbaikan dengan pasanganmu, kalau kalian di sini melihat pasanganmu sudah mulai, ya bisa dikatakan di sini bersama-sama, berkumpul bersama kalian, sementara mungkin sebelumnya kalian ada masalah terkait dengan hal-hal yang seperti itu, bisa jadi. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya akan seperti itu. Bisa jadi, kamu bisa melihat dari cara dia dalam membaur bersama kalian, dalam mungkin dalam keluarga, ya. Kalau dia memang masih terlihat bingung dan masih terlihat seperti kurang banyak berinisiatif atau tampak gelisah, bisa jadi pikirannya masih kemana-mana. So, bagaimana kalau situasi yang dihadapi seperti itu? Evaluasi. Coba kamu evaluasi. Kalau kamu menemukan pasanganmu yang seperti itu, ya, dilihat. Tetapi kalau dirimu yang memang seperti itu, semesta mengatakan, cobalah kamu belajar untuk lebih dewasa. Belajar dari pengalaman kamu. Kamu pernah bermasalah di sini. Artinya apa? Kamu sudah mulai ada perbaikan. Apa yang bisa kamu jadikan pelajaran sebelumnya? Permasalahan dalam hubungan kamu, belajar dari sana, ya. Cobalah untuk bisa melakukan tindakan dua arah. Artinya apa yang pasanganmu lakukan, cobalah kamu timpali itu. Selalu ada entah komunikasi dua arah atau saling take and give, sharing. Coba lakukan itu supaya kamu di sini benar-benar bisa mendapatkan sebuah kenyamanan yang sesungguhnya untuk diri kamu. Mungkin saja kamu di sini sedang dalam situasi perbaikan hubungan, tetapi ada hal-hal yang membuat kamu seperti, ya entahlah apakah memang karena kamu merasa terpaksa, ya, atau kamu merasa di sini seperti ada hal-hal yang kamu takut nantinya bisa merugikan kalau kamu sampai tidak berbaikan dengan pasanganmu. Jadi energinya itu ya memang tidak tulus. Sekarang belajar dari apa yang sudah kamu jalani sebelumnya dengan pasanganmu. Permasalahan yang kamu hadapi sebelumnya. Dengan bisa kembali memperbaiki, itu tidak semua orang bisa menjalani seperti itu loh. Tidak semua orang bisa memperbaiki hubungannya yang sempat ada energi pilihan ini. Mungkin kamu pernah bermasalah, pernah ada sebuah, ya bisa dikatakan di sini, hubungan kamu itu terancam karena ada pilihan atau orang ketiga. Jadi kalau sampai perbaikan itu bisa terjadi, kamu bisa rekonsiliasi, itu sesuatu yang sangat bisa dikatakan anugerah buat kamu. Kamu itu diberkahi. Diberkahi dalam arti kamu masih diberi kesempatan. Ya.
Kalau kamu masih merasa sulit Mbak Eva untuk melepaskan, untuk bisa melupakan dia. Memang saya sekarang sudah berbaikan dengan pasangan, tapi sulit melupakan bayang-bayang dia. Cari bantuan. Cari bantuan orang yang bisa memberikan perbaikan untuk dirimu. Artinya apa? Kamu harus bisa mencari orang yang kira-kira bisa memberikan perubahan di dalam pikiran kamu. Mungkin kamu butuh bantuan konsultasi, ya, butuh semacam pencerahan dari orang-orang yang bisa memberikan nasihat, butuh dibimbing dalam hal agama oleh orang-orang yang ya memang bisa memberikan bimbingan seperti itu. Cari bantuan, jangan kamu hanya mengeluh, dalam arti jangan hanya nggak bisa Mbak Eva, nggak bisa ngelupakan, nggak bisa, tapi kamu juga nggak mau berusaha untuk berubah. Berusahalah kalau memang ingin berbahagia dengan pasanganmu, ya, cari orang yang bisa membantu kamu untuk bisa mengatasi dalam tanda kutip penyakitmu itu. Kamu itu sakit. Kalau kamu sedang berbahagia dengan pasanganmu, sedang ada perbaikan hubungan, sedang ada hal-hal yang lebih stabil, tapi kamu tidak bisa menikmati itu, kamu seperti tetap bingung, kamu seperti pikiranmu kemana-mana, itu kan tandanya kamu ada hal-hal yang sakit di dalam pikiran kamu. Bisa saja kamu memang memerlukan seseorang ahli, entah itu psikiater, psikolog, atau mungkin kamu perlu layanan hipnoterapi, atau kamu perlu konsultasi dengan ahli, apapun itu, kalau memang kamu ingin melepaskan bayang-bayang seseorang yang lain, seseorang yang sebenarnya sudah jauh darimu. Tapi kalau kamu di sini, ya bisa dikatakan kamu diam aja, nggak mau berusaha menyembuhkan diri kamu, jelas energimu akan seperti itu. Biarpun ada sebuah kebahagiaan, biarpun ada kenyamanan bersama pasangan, kamu tetap merasa bingung. Bingung dalam arti, ya kamu jadi seseorang yang, gimana ya, sulit untuk bisa mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Karena kamu mau bertahan dengan pasangan, ingin berbahagia dengan pasangan, pikiranmu pun masih kemana-mana. Ya. Kamu seperti seseorang yang, ya bisa dikatakan di sini pada akhirnya seseorang yang perlu ya mendapatkan sebuah bantuan yang ya bisa dikatakan di sini yang bisa memberikan perbaikan di dalam diri kamu. Justice ini tentang sebuah seperti sebuah keseimbangan ya, keseimbangan. Karena justice itu kan tentang keadilan juga. Kamu di sini memang perlu untuk melihat sebuah kebenaran, sesuatu untuk bisa menyeimbangkan lagi diri kamu, yaitu apa? Bantuan dari para ahli. Kalau justice ini juga artinya tentang sebuah lembaga. Jadi bukan hanya lembaga hukum, tetapi orang yang sekiranya punya keahlian yang bisa membantu kamu untuk kembali seimbang. Nah gitu, seimbang apanya? Seimbang perasaan kamu, pikiran kamu, supaya nggak kemana-mana lagi. Ya? Seperti itu. Kalau kamu merasa sulit, kalau kamu seperti merasa selalu ada hal-hal yang ya bisa dikatakan di sini masih sulit untuk melihat mana yang realita hidup kamu sekarang, mana yang hanya hayalan kamu, artinya kamu sedang sakit. Kamu perlu disembuhkan. Realita hidup kamu itu ya sekarang, apa yang kamu jalani dengan pasanganmu. Sementara pikiranmu kepada orang yang jauh, apalagi orang yang sudah kamu tinggalkan, itu hanya hayalan. Door to romance. Coba di sini kamu bisa membuka sesuatu hal yang mengarah kepada suasana romans ya dengan pasanganmu. Ini seperti sebuah saran atau nasihat atau pesan. Cobalah lebih banyak membuka hatimu untuk bisa memberikan hal-hal yang berkaitan dengan sisi romantis, atau mungkin menunjukkan cintamu. Apapun itu, kamu harus bisa mengusahakan agar
kebersamaan kamu yang saat ini sudah mulai terjadi bersama pasangan itu bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih mesra lagi. Gimana caranya supaya kamu juga bisa lebih merasakan keromantisan, merasa dicintai lagi begitu. Ya bukan hanya dari pasanganmu, kamu pun harus berusaha menunjukkan rasa cinta kamu kepada pasanganmu. Kalau kamu sudah ada perbaikan, artinya pasanganmu sudah memberikan sesuatu yang baik loh. Mungkin dia sudah memberikan perasaannya, kasih sayangnya lagi. Hanya diri kamu saja yang masih belum stabil. Earth Magic. Jadi ini keajaiban ya, sebuah keajaiban dari semesta, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kamu mau, kalau kamu di sini ingin berusaha berubah, ingin benar-benar fokus berbahagia dengan pasanganmu dalam komitmenmu, tidak ada yang mustahil. Keajaiban itu pasti ada. Ini kartu nomor 1. Artinya apa? Kamu akan bisa mengatasi semua hal yang kamu rasa selama ini mungkin sulit kamu lepaskan, sulit kamu tinggalkan tentang seseorang yang lain. Oke? Asalkan itu tadi. Kamu mau berubah, berusaha mungkin mencari bantuan, atau kamu di sini berusaha untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Apapun itu usaha kamu, harus kamu punya semacam kemauan dari diri ya, bukan karena keterpaksaan. Dan itu tadi, belajar untuk lebih memberikan sisi romantis, menunjukkan kasih sayang, cintamu kepada pasanganmu, agar hubungan kalian yang sudah mulai baik ini ya semakin berkembang, semakin berbunga-bunga. Kira-kira seperti itu. Ingat, tidak ada yang mustahil kalau kita mau berubah ya. Itu dia bacaan Divine Guidance untuk kalian yang saya berikan di minggu ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Bertemu lagi untuk Divine Guidance berikutnya.